Bayangkan seorang pria miskin yang tiba-tiba kaya raya. Rumah megah, mobil mewah, namun tak satu pun warga desa berani menatap wajah istrinya. Katanya, perempuan itu tak pernah keluar rumah. Tak pernah terdengar suaranya, tapi malam-malam tertentu terdengar lolongan dan bau anyir darah. Inilah kisah azab tragis seorang pria yang menjual jiwanya demi harta dan akhirnya menikahi kuntilanak. Rais hanya bisa memandang warung tetangganya dari kejauhan. Lelaki itu berdiri di depan rumah reotnya yang hampir roboh, mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit putus. Setiap hari, ia hanya mengangkat kayu dari hutan ke kota dengan upah yang tak cukup untuk makan 2 kali sehari. Hidupnya penuh keluhan, tapi satu hal tak pernah padam dalam dirinya, ambisi untuk jadi kaya raya. Aku capek miskin terus, kalau harus menjual jiwa pun aku siap, gumamnya dalam hati, penuh dendam terhadap nasib. Malam itu, di tengah hujan dan kilat menyambar, Rais pergi diam-diam menuju pesisir, tempat orang-orang desa takut menyebut namanya, Gunung Hitam. Di sanalah katanya tempat tinggal seorang dukun sakti yang bisa memberikan harta dengan syarat yang tak biasa. Kiraga, lelaki renta berjubah kelabu sudah menunggu di depan gubuknya. Sorot matanya tajam seperti bisa menembus isi kepala Rais. "Aku tahu, kau datang demi harta," ucap Kiraga tanpa perlu ditanya. Rais mengangguk mencoba menutupi rasa takutnya. Ada satu jalan, tapi tidak semua lelaki berani melaluinya, ujar Kiraga. "Aku berani," jawab Rais mantap. Kiraga pun menjelaskan, Rais harus mengikuti ritual pesugihan khusus. Ia akan mendapatkan kekayaan besar tetapi harus menikahi sosok bernama Liris, makhluk dari alam lain yang haus akan darah. Pernikahan ini tak bisa diputus, sekali kau setuju kau adalah miliknya. Dia akan memberimu kekayaan dan menuntut imbalannya nanti. Tanpa pikir panjang, Rais setuju. Malam itu juga ritual dimulai. Ritual itu dilakukan di tengah hutan. Di bawah sinar bulan purnama, Rais diminta membawa darah ayam hitam, bunga kamboja 7 warna, dan rambut perawan. Ketika semua bahan disatukan dalam mangkuk tanah liat, Kiraga mulai membaca mantra. Udara mendadak membeku, suara perempuan tertawa menggema, lembut namun menyayat. "Aku datang suamiku," bisik suara itu di belakang Rais. Seketika tubuh Rais kaku. Dalam kabut tipis tampak seorang perempuan berbaju putih, rambut panjang menjuntai hingga tanah, dan mata yang merah membara. "Akulah Liris, mulai malam ini kita satu," ucapnya lalu mengencup kening Rais. Hawa dingin merasuki tubuhnya, dan saat ia terbangun, Kiraga sudah pergi. 3 hari setelah ritual, hidup Rais berubah total. Ia mendadak mendapatkan kontrak besar sebagai distributor kayu. Seseorang dari kota membelikan mobil, membangunkan rumah besar, dan membuka toko kelontong atas namanya. Warga desa terkejut bahkan iri. Tapi mereka heran, siapa perempuan cantik berpakaian putih yang datang diam-diam ke rumah Rais malam hari, tapi tak pernah terlihat keluar saat pagi. Rumah itu seolah hidup hanya saat malam tiba. Tak ada lampu menyala siang hari, tapi terdengar suara tawa lirih di tengah malam. Beberapa warga bersumpah melihat sosok wanita melayang di jendela. Rais hanya tersenyum setiap kali ditanya tentang istrinya. "Dia wanita yang sangat malu," katanya sambil menutup pintu rapat-rapat. Kehidupan Rais yang megah menyisakan kejanggalan. Sapi milik Pak Wardi ditemukan mati dengan tubuh koyak dan darah mengering. Anak kecil bernama Dika mengaku melihat ibu putih berdiri di halaman Rais sambil menangis. Yang paling menyeramkan adalah Murni, tetangga sebelah yang mendengar suara perempuan menangis sambil berkata, "Aku lapar, aku haus darah." Tak lama setelah itu, Murni ditemukan pingsan di depan rumah Rais dengan kuku panjang menggores di lehernya. Desa mulai mencekam, dan Rais ia seperti tak peduli. Ia hanya tertawa kecil
dan tiap malam berbicara sendiri di kamar. Liris istriku, aku sudah beri tumbal kan, kau janji tidak akan ganggu mereka. Namun, Liris adalah makhluk dari dunia yang tak mengenal cinta, hanya ikatan darah dan azab. Rais makin gelisah. Liris terus muncul tiap malam, kini dalam wujud menyeramkan. Mata merah, wajah pucat dan suara parau meminta satu hal, tumbal. Aku butuh darah, nyawa, kau janji Rais. Rais yang awalnya mengira cukup memberi ayam atau hewan ternak, akhirnya menyerah. Ia mulai mengarahkan mara bahaya pada orang-orang sekitarnya. Tukang kebun di rumahnya hilang secara misterius. Seorang tukang servis yang masuk rumah Rais tak pernah kembali. Tak ada yang bisa membuktikan apapun. Tapi semua orang mencurigai rumah itu. Dan Rais ia hanya menjawab, orang datang, orang pergi namanya juga hidup. Namun satu malam Liris muncul lagi. Kali ini menangis darah. Tumbal terakhir kurang. Jika kau tak beri, aku ambil siapa saja yang aku suka. Rais mulai diganggu, bahkan saat siang hari. Ia melihat bayangan Liris berdiri di balik cermin. Meski hari terang, ia mencium aroma bunga Kamboja di dalam mobil. Di kamar mandi, darah menetes dari langit-langit meski tidak ada sumbernya. Hidupnya berubah menjadi siksaan. Tapi setiap kali ia berniat mengakhiri semua ini, harta kekayaannya seperti menjerat. Ia tak bisa keluar dari rumah. Ia takut jatuh miskin lagi, lebih takut lagi jika Liris memburu jiwanya. Tetangga semakin menjauh. Anak-anak takut lewat depan rumahnya. Satu-satunya yang masih peduli hanyalah Pak Ustadz Malik. Ustadz Malik setelah diam lama akhirnya datang ke rumah Rais dengan keberanian besar. Ia membawa Al-Quran dan air doa. Rais menangis dan memohon agar ikatan dengan Liris bisa dihentikan. Saya tidak sanggup lagi Ustadz, dia bukan manusia. Saya menikahinya demi harta, saya bodoh, saya salah. Ritual ruqyah pun dilakukan malam itu. Doa menggema, ayat suci mengisi ruangan yang selama ini sunyi. Tapi saat ayat dibacakan, rumah berguncang. Cermin retak, lampu padam, dan Liris muncul di pojok ruangan menjerit seperti serigala terluka. Aku tak mau dicerai, dia suamiku, dia milikku. Ustadz Malik pingsan, Rais berteriak ketakutan, dan di malam itu petir menyambar pohon Kamboja di halaman. Pohon tempat Rais pertama kali melihat Liris berdiri. Keesokan harinya, rumah Rais terbakar dengan cara aneh. Api hanya melahap kamar utama. Saat warga berusaha memadamkan, mereka menemukan Rais hangus terbakar. Dalam posisi duduk, wajah menghadap cermin, anehnya tidak ada satupun barang di rumah yang terbakar. Hanya tubuh Rais yang menghitam seperti arang. Di dinding kamar tertulis dengan darah, istriku tidak bisa diceraikan. Aku tetap bersamanya di dunia yang tak kasat mata. Setelah kejadian itu, rumah Rais dikosongkan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara perempuan tertawa dan tangis pilu dari dalam kamar yang dulu jadi tempat tinggal pasangan beda alam itu. Tahun-tahun berlalu, rumah itu dibiarkan kosong, beberapa pemuda iseng mencoba masuk. Namun selalu sakit atau kerasukan, bahkan satu di antaranya mendadak hilang tanpa jejak. Sejak saat itu rumah Rais dinobatkan sebagai rumah pesugihan kutukan dan dijauhi semua orang. Kiraga sang dukun yang dulu mempertemukan Rais dan Liris dikabarkan meninggal misterius. Wajahnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Banyak orang percaya Liris kini mencari suami baru. Dan bisa saja korban berikutnya adalah orang yang tak sengaja memanggil namanya. Jangan pernah tergoda jalan cepat menuju kekayaan. Apa yang didapat secara tak wajar akan hilang dalam sekejap, disertai petaka yang tak bisa dibayangkan. Kekayaan sejati bukan dari pesugihan, tapi dari kerja keras, kejujuran, dan doa. Dalam dunia ini ada aturan yang tak boleh dilanggar. Alam gaib bukan tempat untuk bercanda atau dijadikan jalan pintas. Menikahi sosok dari dunia lain bukan hanya mengikat tubuh, tapi juga jiwa dan nasib. Dan jika kita mengingkari janji pada mereka, maka balasannya jauh lebih mengerikan dari kemiskinan.
Kita hidup di dunia nyata, bukan dunia tipuan makhluk gaib. Jangan pernah menukar iman dan akal sehat dengan godaan setan bertopeng kekayaan. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada dua pilihan. Jalan panjang yang penuh kerja keras dan kesabaran, atau jalan pintas yang tampak menggiurkan tapi berujung petaka. Rais adalah cerminan dari banyak orang yang terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan akhirat. Terlalu ingin kaya hingga tak lagi peduli dengan caranya. Ia rela menjual jiwanya hanya demi harta yang bisa habis dalam sekejap mata. Tapi apa balasannya? Ia kehilangan semua harta, akal, bahkan jiwanya sendiri. Kita hidup bukan hanya untuk kenyang hari ini, tapi juga untuk tenang esok hari. Dan ketenangan itu tak akan pernah datang dari harta haram, dari perjanjian gelap, atau dari kompromi dengan makhluk yang bukan dari dunia kita. Ingatlah, hidup ini hanya sekali, jangan pertaruhkan keabadian kita hanya demi kemewahan sesaat. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan, komen dengan pendapatmu tentang kisah tragis ini, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh hikmah dan misteri lainnya. Bantu sebarkan kisah ini agar jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa jalan cepat belum tentu selamat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.